dari aspek apa? Syubhat yang diakibatkan dan dilihat dari aspek percampuran antara halal dan haram itu menunjukkan syubhat, gitu ya. Kalau yang kemarin dari perspektif ini perspektif percampuran, teori percampuran. Kalau sebelumnya teori apa? Sumber kehalalannya, sumber kehalalan keharamannya. Sekarang dari teori percampuran. Tiga sudah diterapkan kemarin. Yang pertama, halal halal dan halal haram sama-sama dalam jumlah yang terhitung. Halalnya maksur, haramnya maksur. Hukumnya haram. Yang kedua, haramnya maksur, terhitung, terbatas. Haramnya terbatas. Halalnya tidak terbatas. Hukumnya halal. Yang ketiga, itu haramnya tidak terhitung, halalnya juga tidak terhitung, sama-sama tak terbatas. Tuh. Ada banyak orang salah sangka ini jatuhnya haram, seperti yang pertama oleh Imam Ghazali halal. Terlalu simplistis. Halal terbatas, haram terbatas, memang ketentuannya itu haram. Tapi halal tak terbatas, haram tak terbatas, kalau disamakan dengan itu nanti dulu di bumi halal tawar. Kalau aku Imam Ghazali halal, tapi kalau dihindarkan berarti. Kalau ditempuh dilakukan karena halal, dia tidak berdosa, tidak fasik. Sudah diuraikan kemarin. Sekarang diuji, pendapat ini diuji. Ngeten oleh Imam Ghazali. Kan dengan aneh cerita, Kanjeng Nabi itu menolak dahar loh. Ada jenis hewan bentuknya aneh seperti biawak. Ya. Kanjeng Nabi sahabat mangan, Nabi tidak bersaudara. Komentar Nabi, saya khawatir hewan ini jenis hewan yang hewan jadi-jadian. Maksudnya jadi-jadian oleh Allah itu dulu manusia dikutuk terus menjadi zombie. Kan tidak Israel banyak Allah dulu. Ada apa? Pada anak irodatat khasiji. Nah, oleh Allah dikutuk berubah menjadi keras. Dan saya tidak akanlah khawatir ini ternyata dulu manusia dikutuk menjadi zombie. Nah, ini hewan ini kan percampuran jumlahnya banyak, wayul maksud. Nah, Nabi menghindar, tidak ada. Jadi jenengan Imam Ghazali sudah pernah cerita itu. Tapi kan itu dan kesimpulannya menurut saya yang kata ini itu wayul maksud. Harta benda yang tidak terhitung, tidak terbatas, itu dihindari oleh Nabi. Itu jawab Imam Ghazali. Ya, Nabi itu menghindari bukan karena apa? Menghindarinya Nabi itu karena milahi. Itu bukan karena haram, bukan karena diputuskan haram. Alasan pertama. Alasan kedua bisa jadi ya karena anehnya itu, bentuknya aneh, asing, ya. Bisa jadi memang disangka itu kutukan yang berubah menjadi hewan itu.
Nah ini bukan soal Nabi menghindari, bukan soal ini maksud atau belum maksud. Menghindarinya Nabi itu karena ini aspek objeknya ainul mutanabal, objek yang mau dimakan ini diragukan, bukan kok jumlahnya, kuantitasnya. Oke, itu kita uji balik. Kan tadi jenengan Imam Ghazali mengatakan halal sing mahdoyu maksud, atau itu kalau yang maksud itu putusannya halal. Itu kan zaman Nabi. Zaman Nabi itu Nabi, para sahabat gitu ya. Masih di masa itu, itu bisa bagi maklumat, bisa bagi sudah ada riba, sudah ada pencurian, perampokan, korupsi atau lima. Nabi memang para sahabat tetap muamalah, tetap mengonsumsi secara bebas. Tapi konteksnya Nabi dan para sahabat dulu itu kan yang harta-harta haram, kata riba, pencurian, itu kan akal lebih sedikit dibandingkan yang halal. Itu kan zaman Nabi. Kan dengan Imam Ghazali menjawab halal sama haram yang sama-sama tak berdosa. Dari maksud itu kan hukumnya halal dengan mengklaim karena meniru sahabat dan para nabi dan para sahabat. Tapi nanti dulu Imam Ghazali bahwa dulu itu yang haram masih sedikit, masih banyak halalnya, maka nabi dan sahabat baik-baik saja. Tapi sekarang ini di zaman kita yang dari Imam Ghazali kan harta haram lebih banyak dibandingkan yang halal. Kenapa kok banyak yang haram? Ya karena muamalahnya rusak, mengambilkan syarat-syarat hukumnya. Riba mulai banyak, harta para raja yang dolim-dolim itu diperoleh dengan cara-cara yang haram. Itu. Dengan ampun menyamakan sekarang dengan zamannya Nabi. Sekarang lebih banyak haramnya daripada halal. Coba saya ingin tanya, kalau ada orang mengambil harta mau melalui transaksi atau jual beli atau sewa menyewa atau pokoknya muamalah, dia atau barang makanan gitu ya, dia tidak menyaksikan langsung, tidak melihat sendiri ada tanda-tanda keharaman, menurut jenengan itu halal atau haram? Saya ulang dari Imam Ghazali, ada makanan atau ada harta, ada barang itu, saya tidak melihat langsung ini ada unsur haramnya. Menurut jenengan ini halal bagi saya atau tidak? Tuh, karena ingat loh, sekarang lebih banyak yang haram daripada yang halal. Nah, saya ngambil tanpa ada tanda keharamannya, itu boleh apa tidak? Jawab Imam Ghazali, ya boleh, tidak haram. Cuma kalau sampai pengen berlari, ya tidak saja. Tapi nanti dulu, sampai jangan buru-buru bilang sekarang yang lebih banyak yang haram dibandingkan yang halal. Ini pernyataan ini sesat. Tidak hanya orang awam yang punya pendapat ini, banyak ahli fikih fuqaha itu juga menilai begitu. Sekarang itu lebih banyak yang haram daripada yang halal. Sesat semua itu, ngawur. Kenapa kok ngawur? Nanti dulu saya koreksi ini. Ini karena terlalu simplistis. Ya, tidak membedakan antara
banyak dan lebih banyak. Dikira agar perkara itu hanya loro, kategorisasinya hanya dua, sedikit dan lebih banyak. Nanti dulu kategorinya itu tiga. Sedikit berarti langka, yang kedua banyak, yang ketiga lebih banyak, dominan berarti. Nah, contohnya apa? Orang bansi itu apa sedikit? Sidik. Ya. Nek wong loro akeh. Ya. Nek wong sehat luwih akeh. Ganti. Bepergian. Ya. Bepergian, orang itu melakukan perjalanan bepergian itu kategori sedikit langka berarti, atau banyak atau paling banyak dia bepergian. Yo banyak saja orang bepergian itu tidak langka, tidak lebih banyak, lebih sering maksudnya, karena orang lebih sering di rumah. Tuh, istihadah, perempuan istihadah itu langka. Tuh. Nah, sing akeh wong luwih akeh maneh beda suci gitu ya gitu. Nah, jadi sakit itu banyak, bukan langka, tapi jangan bilang banyak. Ya seperti tadi, harta haram itu tidak langka, tidak sedikit, tapi jangan bilang harta haram lebih banyak dibanding yang halal. Haram itu banyak, main kan ono apalagi juga semua itu. Jadi kalau ada ulama fikih menyatakan bahwa sakit dan bepergian itu merupakan uzur yang sifatnya umum. Maksudnya umum itu ya banyak, bukan lebih banyak gitu. Kenapa banyak? Karena tidak langka. Sakit itu ya sering gitu. Jangan bilang sakit terus gitu. Gitu. Nah, kalau ada ulama bilang al-maradu was-safaru itu uzrun amun, itu maksudnya bahwa sakit dan bepergian itu uzur yang lumrah, banyak terjadi. Jangan bilang lebih banyak sakit, lebih banyak bepergian, karena yang lebih banyak tetap sehat di rumah gitu. Bepergian dan sakit itu banyak gitu saja. Kalau istihadah sama tadi bansi langka sedikit gimana? Nah, kalau sudah seperti itu kita lanjutkan. Jadi yo bisa muni apa? Saya kira harome timbang halal. Kenapa? Yo transaksi yo aku wong wis gak peduli nanti dulu. Nanti akan didebat oleh Imam Ghazali lebih lagi. Saya itu termasuk ini kadang-kadang wong ketoke bebetok tasawuf, bebetok nyufi, bebetok wirain, sidik-sidik wah, saya kira sing haram akhir zaman yo, tambah akhir zaman. Saya itu sudah tidak percaya orang sedikit-sedikit bilang akhir zaman, berusaha kafir, orang ijazah saya bener timbang saya rusak. Luwih akeh sing rusak orang, rusak itu akeh. Tapi yang benar, rusak orang sidik memang.
Tapi jangan disebut rusak itu luwe ada kita benar. Itu. Faizah buliman.